Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali ya dalam persiapan penilaian akhir tahun atau PAT khusus untuk materi statistika dan peluang. Untuk itu langsung saja kita mulai. Perhatikan soal yang pertama. Nilai 8 kali ulangan matematika Dina adalah sebagai berikut. 8, 8, 6, 7, 6, 7, 9, 9. Tentukan min dari data tersebut. Nah, di sini ada istilah min. Min itu nama lainnya adalah rata-rata. Maka langkah pertama, kalian harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan yaitu 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9, 9. Setelah kita urutkan, maka mudah sekali untuk menentukan min. Min itu atau rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data diperoleh dari hasil penjumlahan nilai-nilai tadi, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini ada berapa nilainya? Nilainya itu semuanya ada 8 ya, 8 nilai. Maka dibagi 8. Hasil penjumlahan yang atas ya, jumlah datanya itu 60 dibagi dengan tadi banyaknya data itu adalah 8. Maka hasil akhirnya 60 dibagi 8 adalah 7,5. Jadi nilai min atau nilai rata-ratanya dari ulangan matematika Dina itu adalah 7,5. Itu soal yang pertama. Berikutnya, soal yang kedua. Perhatikan ya soal yang berikut. Setelah 8 kali ulangan fisika, Budi memperoleh nilai sebagai berikut. 70, 70, 100, 80, 60, 60, 70, dan 80. Tentukan modus dan median dari data tersebut. Ya, kita lihat. Urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini ada istilah modus ya. Terlihat ya, ada istilah modus. Modus itu berasal dari kata mode. Yang artinya modus itu data atau nilai yang sering muncul. Di sini terlihat ya, nilai yang sering muncul itu adalah nilai 70 karena muncul sebanyak 3 kali ya. Sehingga modus dari data tersebut adalah 70 atau nilai yang sering muncul. Yang kedua itu adalah median. Median itu nama lainnya adalah nilai tengah ya, suatu data setelah datanya diurutkan. Pertama, tadi ya, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang kecil sampai yang besar. Selanjutnya kita hitung banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, banyak data ada 8. Ya. Ada 8. 8 itu merupakan bilangan genap ya. Karena banyaknya data genap, maka tentu kita tengah-tengahnya berada di sebelah sini ya. Ya. Sini 4 nilai, ke sana 4 nilai ya. Lalu bagaimana cara menentukan mediannya kalau tengah-tengahnya di sini? Tinggal kita menjumlahkan dua nilai yang berdekatan ya, yaitu 70 yang ini dengan 70 yang ini dibagi dengan 2 ya. Karena ada dua nilai ya. Sehingga 70 tambah 70 140 dibagi 2 yaitu nilainya adalah 70 ya.
Jadi nilai tengah atau median dari data tersebut adalah 70. Berikutnya, nah contoh lainnya, bagaimana kalau banyak datanya itu adalah ganjil? Ya. Kita hitung dulu banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyak datanya ada 7. Ya. Itu ada 7. 7 itu ganjil. Nah, kalau ganjil kita mudah menentukan tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya yang ini tentu ya, mudah sekali. Ke sini 3 nilai, ke sini juga 3 nilai. Tengah-tengahnya adalah 60. Ya, Kak, jelas ya. Mediannya itu adalah 60 langsung ya. Beda dengan yang genap tadi. Itu bedanya. Yang berikutnya kita lihat yang soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Perhatikan data hasil ulangan matematika berikut. Data ini disajikan dalam bentuk tabel ya, yang dinamakan dengan data berbobot. Artinya apa? Data berikut siswa yang nilainya 4 ada 4 orang. Siswa yang nilainya 5 ada 5 orang. Siswa yang nilainya 6 ada 5 orang. Siswa yang nilainya 7 ada 8 orang. Dan seterusnya. Selanjutnya ditanyakan tentukan median dari data berikut ini. Kita tahu median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Setelah datanya terurut ya. Data ini sudah terurut ya dari nilai yang terkecil 4 sampai terbesar 10. Maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan banyaknya data ya. Kita tinggal jumlahkan frekuensinya. 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Ini hasilnya adalah 35. Khusus untuk data berbobot, mediannya itu ada pada datum ke N tambah 1 per 2. Di mana N itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Nah, tadi banyaknya data atau N-nya itu sudah ketahuan ya, 35. Sehingga median itu ada pada datum ke 35 tambah 1 per 2. Yaitu datum ke 35 tambah 1, 36 dibagi 2 adalah 18. Ya. Jadi mediannya itu ada pada datum ke 18. Bagaimana cara mencari datum ke 18? Kita lihat dari frekuensinya. Datum ke 1 sampai datum ke 4 nilainya 4. Kemudian berikutnya setelah ini kita jumlahkan. 4 tambah 5 itu 9. Berarti datum ke 5 sampai datum ke 9 nilainya adalah 5. Ya, masih kurang ya dari 18. Selanjutnya kita cari lagi. Kita jumlahkan lagi. Ini udah 9 tambah 5 itu 14. Berarti datum ke 10 sampai datum ke 14 itu nilainya adalah 6. Nah, masih kurang ya dari 18. Nah, berikutnya kita jumlahkan lagi 14 maaf ditambah 8 hasilnya adalah 22. Nah, berarti dari datum ke 15 sini sampai dengan datum ke 22 itu nilainya adalah 7. Nah, yang dicari adalah datum ke 18. Nah, 18 ini ada pada rentang 15 sampai 22 ya tentu ada di sini. Sehingga ya
mediannya itu adalah 7, yaitu datum ke-18 yang bernilai 7 ya. Berarti median itu di sini ya nilainya 7. Soal selanjutnya. Nah, data banyak pasien yang berobat ke poliklinik Dinas Sehat 1 minggu ya, selama 1 minggu sebagai berikut. Jumlah pasien yang berobat pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis adalah. Ini merupakan contoh dari diagram batang ya, dari materi statistika. Yang ditanyakan jumlah pasien pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, di sini kita harus mencari ya. Jumlah pasien pada hari Selasa ini 20. Pada hari Rabu ini 19. Pada hari Kamis 23. Tentu mudah sekali ya. Tinggal kita menjumlahkan untuk banyak pasien dalam 3 hari berikut ini. Selasa, Rabu, dan Kamis. Selasa ada 20, Rabu ada 19, dan Kamis ada 23. Jadi hasilnya adalah 62. Ini mudah sekali ya. Di sini kalian hanya membaca dari diagram yang disajikan. Berikutnya, soal yang kelima ya. Banyaknya titik sampel pada uang logam dan dadu. Ya, kita tahu uang logam itu ketika kita lempar itu kemungkinan munculnya hanya ada 2. Yang pertama itu angka, kita simbolkan dengan A. Yang kedua itu adalah gambar ya, karena ada hanya 2 sisi ya, angka dan gambar. Sedangkan dadu ya, 1 buah dadu apabila kita lambungkan, maka kemungkinan munculnya itu angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Maka apabila kita pasang-pasangkan, seluruh kemungkinan atau yang dinamakan titik sampalnya itu ada sebanyak, nah kita hitung ini angka 1 ya, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka dengan 6, kemudian gambar dengan 1, gambar 2, gambar 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Semuanya ini ada 12 kemungkinan. Ya, sehingga banyaknya titik sampel itu adalah 12 dari kemungkinan-kemungkinan tadi ya. Itu saja ya. Yang soal nomor 5. Jadi kemungkinan-kemungkinan apabila kita melempar 1 keping uang logam dan 1 buah dadu. Berikutnya yang ke-6 ya. Soal yang ke-6. 2 buah dadu dilempar bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, apabila 2 buah dadu kita lempar, maka titik sampelnya itu banyak sekali ya. Nah, di sini titik sampelnya itu ada 36 ya. Dari mulai 1,1, 1,2, kemudian ke sini 2,1, kemudian 6,1 sampai 6,6. Ini kemungkinan-kemungkinan apabila kita melempar 2 buah dadu. Seluruh kemungkinan yang ini, banyaknya kemungkinan dalam peluang itu dilambangkan dengan NS, yaitu banyaknya seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Tadi di sini ada berapa kemungkinannya? 36. Kemudian di sini yang diinginkan itu peluang mata dadu berjumlah 6. Artinya kalau kita pasangkan, jumlahkan, itu nilainya 6 ya. Sama kita seperti main monopoli ya. Kita jumlahkan kedua dadunya, nilainya harus 6. Maka yang nilainya 6, pertama ini ya 1, 5,1, 5 tambah 1, 6. Kemudian 4 tambah 2, 6. Kemudian 3 tambah 3 juga 6. Kemudian 2 tambah 4 juga 6. Kemudian 1 tambah 5 juga 6. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang ingin dicari ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
Nah, itu kemungkinan yang dicari dalam peluang dilambangkan dengan NA. Ada berapa jumlahnya banyaknya? Ada 5. Setelah kalian tahu NA, NS, mencari peluang yang bisa disimbolkan dengan PA itu mudah saja rumusnya, yaitu NA dibagi NS ya. Sehingga mari kita lihat lanjutannya. Nah, PA itu NA dibagi NS. NA-nya tadi berapa? 5 ya. Kemudian NS-nya itu adalah 36. Karena 5 per 36 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ya sudah sampai di sini. Jadi peluangnya itu muncul mata dadu berjumlah 6 adalah 5 per 36. Tuh ya. Berikutnya soal nomor 7. Kita lihat. Dalam sebuah kantong, ya, ini kantong, terdapat 4 kelereng merah, 5 kelereng hijau, dan 3 kelereng kuning. Bisa dilihat dari gambar ya. Jika sebuah kelereng diambil secara acak, maka berapa peluang terambilnya kelereng kuning? Nah, kita harus cari dulu. Tadi mencari peluang itu, PA itu harus tahu NA dan harus tahu NS. Di mana NS itu banyaknya seluruh kemungkinan. Ya, di sini banyaknya seluruh bola atau kelereng. Ya, ada berapa? Tinggal jumlahkan. Merah ada 4. Ditambah kemudian kelereng hijau ada 5. Ditambah kelereng kuning ada 3. Kita jumlahkan hasilnya adalah 12 ya. Kemudian NA itu yang diinginkan ya. Kemungkinan yang diinginkan. Ini terambilnya kelereng kuning. Nah, kuning itu ada berapa biji? 1, 2, 3 ya. Sudah disebutkan 3 kelereng kuning. Maka NA-nya itu adalah 3. Nah, sudah ada NS, sudah ada NA, ya sudah kita bisa mencari peluang atau PA. Nah, NS-nya tadi ya itu, NA-nya sudah tadi. Nah, PA itu NA per NS. NA-nya 3, kemudian NS-nya tadi 12. 3 per 12 itu bisa diperkecil ya, atau disederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga peluang munculnya atau terambilnya kelereng berwarna kuning adalah 1 per 4. Kemudian soal yang berikutnya. Ya, soal terakhir, nomor 8. Mari kita lihat soalnya. Peluang seorang siswa lulus tes masuk suatu MTS ya, adalah 0,75. Jika jumlah siswa yang ikut tes di MTS tersebut sebanyak 600 orang, maka diperkirakan banyaknya siswa yang tidak lulus ya. Sebanyak, nah diketahui yang lulus tes, peluang yang lulus 0,75. Nah, diketahui dari sini kita ketahui peluang lulus tes itu PA itu 0,75. Selanjutnya, peluang tidak lulus tes atau PA komplement itu adalah tinggal mengurangkan 1 dikurang 0,75. Ya, karena jumlah peluang itu totalnya adalah 1 ya. Peluang 1 itu pasti berarti. Nah, tadi yang peluang lulus itu 0,75. Berarti peluang tidak lulusnya tinggal 1 dikurang 0,75. Hasilnya 0,25. Nah, ini 0,25 ini peluang tidak lulus. Tadi yang ikut tes berapa orang? 600 ya. Sehingga banyaknya siswa yang tidak lulus tes tinggal mengalihkan. Itu banyaknya siswa 600 dikalikan dengan peluangnya. Itu peluang tidak lulus itu 0,25 ya, sehingga hasilnya 150. Artinya apa? Artinya dari 600 orang yang ikut tes, siswa yang tidak lulus tes itu kemungkinan sebanyak 150 orang. Jadi tinggal mengalihkan saja. Seperti itu ya. Selanjutnya, ya terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan kisi-kisi dari penilaian akhir tahun.
Semoga kalian berhasil ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.